Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wede Dongtian, Salam Nusantara, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kali ini kita akan memberikan informasi terkait tentang perkembangan di PBNU yang sampai detik ini masih memanas. Kita berharap konflik ini segera usai dan adem. Akan tetapi kita akan memberikan beberapa informasi perkembangan supaya masyarakat ini benar-benar cermat di dalam menanggapi suatu informasi, apalagi di dalam internal NU, supaya tidak termakan hoax ataupun carut marut. Akan tetapi tetap kita menanggapi hal demikian dengan bijak, arif, dan santuy. Terkait tentang permasalahan ini, kita serahkan kepada para alim ulama dan para tokoh-tokoh besar supaya bisa menenangkan atau menyelesaikan permasalahan internal PBNU. Ada beberapa informasi yang ini baru dan hangat terkait tentang Rois Am PBNU copot penasihat khusus Gus Yahya. Jadi kemarin rame terkait tentang risalah harian Suriah itu yang turun, yang mengatakan bahwa Gus Yahya disuruh mundur atau diberhentikan. Sekarang ada tambahan lagi, yaitu Rois Am PBNU copot penasihat khusus Gus Yahya. Rois Am pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar mencopot Charles Bolan Taylor sebagai penasihat khusus Ketua Umum PBNU, yaitu Gus Yahya Khalil. Ya, ini jelas untuk urusan internasional. Tuh, pencopotan itu tercantum dalam surat edaran nomor 4780 /PB.23 Romawi 2.10.99/11/2025. Berarti ini masih baru dan hangat karena ini bulannya jelas 11, tahunnya 2025 dan tanggalnya ada. Tentang pencabutan tanda tangan dalam surat keputusan penetapan penasehat khusus Ketua Umum PBNU untuk urusan internasional. Nah, keputusan itu ditandatangani oleh Kiai Haji Miftahul Akhyar pada tanggal 22 November 2025. Berarti belum ada seminggu, masih kemarin-kemarin, dan ini masih berhubungan dengan pencopotan atau pemberhentian daripada Gus Yahya itu sendiri. Menindaklanjuti hasil keputusan rapat harian Suriah PBNU pada 20 November 2025 di Jakarta, serta berdasarkan ketentuan dalam bab 18 pasal 57,58,61,64,67 anggaran rumah tangga NU. Kami selaku Rois Am, ini kata daripada Rois Am, menyatakan mencabut tanda tangan dalam surat keputusan PBNU nomor 31.PB.01/A.Romawi 2.01.79/12/2024 tentang penetapan penasehat khusus Ketua Umum PBNU untuk urusan internasional. Kutip dari surat tersebut. Ini nyata dan real apa terkait tentang penasehat khusus urusan internasional, sudah jelas memberikan informasi yang mungkin menurut Kiai Haji Miftahul Akhyar ini mengganggu. Maka Kiai Haji Miftahul Akhyar ini mencopot menurut beliau. Kita cuma sekedar menjelaskan, kita tidak akan memberikan suatu komentar yang terlalu lebih supaya masyarakat itu benar-benar gamblang. Dan juga Sekretaris Jenderal PBNU yaitu Saifullah Yusuf alias Gus Ipul membenarkan surat tersebut. Ya, kata Gus Ipul benar ya, saat dihubungi pada tanggal 23 dan pada hari Minggu itu mengatakan benar bahwa surat itu jelas pencopotan penasihat khusus daripada Gus Yahya ini dicopot. Sebelumnya juga beredar risalah rapat harian Suriah ya, PBNU memutuskan Haji Yahya Khalil atau Gus Yahya harus mundur dari
PBNU dalam waktu 3 hari sejak diterimanya risalah itu. Jika dalam tenggang itu tidak mengundurkan diri, Surya akan memberhentikan. Itu jelas dan nyata, dan tinggal kita tunggu sekarang ini bagaimana, karena memang dari Rois Am mengatakan demikian, tapi dari Ketum juga tidak mau mengundurkan diri dengan alasan yang matang. Jadi kita tinggal tunggu dari permasalahan, dan kita tidak usah ribet karena NU itu dijaga oleh Allah. Karena NU itu keramat, siapa yang berani mengotak-atik ya itu akan kualat sendiri. Itu pengendikan para yai-yai sepuh seperti itu. Ya, kita tinggal tunggu saja, kita menonton drama yang telah ada, itu aja. Risalah itu ditandatangani Rois Am PBNU Miftahul Akhyar, diputuskan dalam rapat yang dihadiri 37 pengurus harian Surya di Hotel Aston City Jakarta pada 20 November 2025. Tuh, jelas ini apa yang disampaikan oleh Gus Ipul, apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Miftahul Akhyar, memberikan suatu informasi bahkan surat terkait tentang pencopotan penasihat khusus daripada Gus Yahya. Musyawarah antara Rois Am dan 2 wakil Rois Am memutuskan Kiai Haji Khalil Saqaf harus mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam waktu 3 hari. Tadi terhitung sejak diterimanya keputusan rapat harian Surya PBNU. Ada tulisan yang mengatakan demikian, memang risalahnya seperti itu dan itu benar, bahkan dikukuhkan oleh surat tabayun, dan kemarin kita sudah sampaikan dan sudah informasikan. Artinya surat yang awal, risalah yang awal itu mungkin agak kurang dan lemah banget sehingga perlu dikukuhkan dengan surat yang baru. Artinya ya memang terkadang kita ceroboh ataupun kita tergesa-gesa, ya wallahu alam, apakah ada maksud tertentu, apakah bagaimana. Jika dalam waktu 3 hari tidak mengundurkan diri, rapat harian Surya PBNU memutuskan memberhentikan Kiai Haji Yahya Khalil Saqaf sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Lah berarti kalau kita hitung dari surat yang turun sampai detik ini, ya artinya Gus Yahya sudah dicopot. Akan tetapi kita belum mendapatkan informasi lebih lanjut, kita tunggu dan kita akan pantau terkait tentang hal demikian. Berdasarkan risalah, desakan pengunduran diri itu kan terkait undangan narasumber jaringan Zionisme internasional dalam Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama, ya, atau AKNNO. Singkatan daripada AKNNO itu kan Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama, yang dianggap melanggar, ya, melanggar mengundang narasumber dari jaringan Zionis itu dianggap melanggar. Yang dianggap melanggar nilai dan ajaran Ahlu Sunnah wal Jamaah Nahdliyah serta bertentangan dengan Muqaddimah Qanun Asasi Nahdlatul Ulama. Padahal kalau teman-teman cermati, mungkin kalau teman-teman mengikuti jejak ataupun awal adanya AKN ini, itu diresmikan bukan hanya Gus Yahya, itu diresmikan bersama-sama pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Miftahul Akhyar pun ada di situ, Gus Ipul pun juga ada di situ. Artinya kalau Bapak Kiai Haji Miftahul Akhyar mengatakan bahwa Gus Yahya wajib mundur atau diberhentikan karena mengundang narasumber jaringan Zionisme, ini alasan tidak pas, tidak logika, tidak masuk akal. Kenapa? Karena pada waktu dulu Gus Yahya ya ada, Kiai Haji Miftahul Akhyar juga ada, bahkan yang menabung untuk acara AKN itu ya Kiai Haji Miftahul Akhyar. Artinya Kiai Haji Miftahul Akhyar itu setuju adanya narasumber dari jaringan Zionisme. Lah, kenapa hari ini menolak demikian dan memberikan alasan itu untuk mengatakan Gus Yahya harus mundur atau diberhentikan? Ini kan membagongkan. Maka ini ya kalau orang yang tahu pasti ini kayak akan ada drama atau gimana kan kayak gitu. Jadi kalau teman-teman ikuti perkembangan pada waktu dulu ketika acara AKN, ya, Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama atau AKNNO, itu dihadiri narasumber jaringan Zionis. Yang kedua, di situ pasti antara ketua umum dengan Rois Suryanya sudah koordinasi dan pastinya sudah sepakat dan ditabuk gongnya, dan di situ ada Rois Amnya. Nah, kenapa ini menjadi alasan untuk mengatakan bahwa Gus Yahya wajib mundur atau diberhentikan? Ini kan membagongkan, ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya, dan saya tidak akan membela siapapun. Kami tidak akan membela siapapun, tapi kita melihat sejarah alurnya seperti itu, kayak gitu loh.
Sementara itu Gus Yahya menegaskan Ogah mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Jadi kata Gus Yahya kan, saya sama sekali tidak terbersit pikiran untuk mundur, itu kata Gus Yahya, karena saya mendapatkan amanah dari Muktamar untuk 5 tahun pada Muktamar ke-34 lalu. Jadi ya kita tinggal tonton drakor ini, karena ya 1 tahun kan akan ada muktamar dan pasti mencari simpatik dari warga Nahdliyin, khususnya para pengurus-pengurus, dan kita akan tonton drama ini. Kita tidak akan ambil pusing sekelas ini karena ketika kita melihat alurnya dari awal lucu, ketika hari ini menjadi sebuah keributan. Lebih-lebih kan ini organisasi besar, kok main asal pecat dan lain sebagainya. Kenapa nggak tidak bisa dimusyawarahkan? Ya, wow alam, kita akan pantau terus. Semoga NU tetap jaya, NU tetap berkibar, dan pastinya orang-orang yang mencari kepentingan tidak berkhidmat kepada NU, mencari kepentingan pribadi dan lain sebagainya, ingin menghancurkan, merusak NU, pasti akan hancur sendiri, akan hilang sendiri, akan lenyap sendiri. Jadi saya banyak kesalahan, kekhilafan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum.